Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan tentunya diberikan petunjuk berkehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menata seluruh aktivitas kita bernilai maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Teman-teman, seperti jamak diketahui bahwa aspek pendidikan dan juga kesehatan merupakan dua pilar prioritas dalam konteks membangun bangsa dan negara yang kuat, terlebih bila kita ingin menyongsong generasi emas ke depan, dalam spesifik lagi mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, yang tampil global, dan tentunya memiliki power yang baik untuk melahirkan berbagai macam tujuan mulia dalam konteks berbangsa, bernegara, dan menjadi bagian dari masyarakat global sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Teman-teman, dua hal tadi, baik itu di pendidikan ataupun kesehatan, tentu harus memiliki pondasi yang sangat kuat, harus memiliki sistem yang sangat kokoh, dan juga memiliki perlindungan yang optimal, sehingga dipastikan seluruh kader-kader bangsa itu bisa terjaga dengan baik, mendapatkan bukan hanya asupan gizi secara fisikal, tapi juga secara intelektual, secara spiritual dan moral. Mustahil kita bisa melahirkan generasi emas hanya dengan kekuatan fisik saja. Tentu mesti ada kematangan intelektual, kematangan spiritual, sehingga ke depan kita bisa melahirkan sosok-sosok yang bisa bekerja dengan keras, dengan cerdas, dan juga dengan ikhlas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkelas ke depan. Dalam konteks ini ada berbagai macam persoalan tentu yang pasti akan dihadapi. Kalau ingin ke puncak tentu akan ada 1, 2, 3 anak tangga yang dihadapi, dan setiap kita naik ke situ akan selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan yang baru. Bukan hanya arusnya mungkin kalau di laut yang kuat, tapi juga anginnya saat kita berpijak. Setiap tingkatan semakin tinggi, tentu tekanannya akan jauh berbeda. Di antara tantangan-tantangan itu ada saat ini yang marak jika kita integrasikan dunia kesehatan dan pendidikan. Dihadapkanlah kita pada persoalan yang saat ini menjadi lebih serius. Bahkan saya kira harus menjadi prioritas untuk bisa dituntaskan, diselesaikan, dan diberikan satu ruang oleh seluruh stakeholder ini dalam bentuk pengawasan yang efektif, sehingga ini bisa ditekan dan dihilangkan, khususnya dalam dunia pendidikan, yaitu praktek bullying, praktek perundungan, baik itu antar sesama siswa ataupun juga dikhawatirkan kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang sistematis, sesuatu yang masif, atau seringkali dikenal dengan TSM, yang melibatkan banyak unsur. Ini yang tentunya mesti banyak menjadi perhatian utama untuk diselesaikan. Nah, ini yang kita buat bukan hanya kasus 1-2 hari ataupun 1-2 pekan yang marak kita dengar. Setahun belakangan ini kami sendiri menerima banyak sekali, baik itu masukan, konsultasi, bahkan permohonan secara langsung, baik disampaikan oleh kepala daerah dan pejabat sementara, pun demikian ada siswa-siswa tertentu yang bahkan melalui koleganya karena ketakutan, kekhawatiran menyampaikan permohonan untuk bisa memberikan satu macam bentuk arahan atau mungkin juga tausiah, dikenal dalam dunia dakwah, ya, dan juga satu bentuk pencerahan di dunia pendidikan ini agar terhindar dari praktek-praktek bullying ini. Di tanggal 22 Februari 2024, misalnya masuk kepada kami satu permintaan dari salah satu siswa residence di kampus tertentu yang ia sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis dan merasakan banyak tekanan, banyak bullying dari senior-senior dan sebagainya, dan ternyata dari perkembangannya kita ketahui menjadi kasus yang sangat luar biasa, mendapat perhatian nasional dan sebagainya. Dan itu satu dari bagian bongkahan yang terkelupas dari gunung es yang tertanam
Bukan hanya satu dua titik, tapi juga di beberapa hal menjadi bagian yang sangat kompleks. Untuk itu saya ingin menggugah yang pertama kepada kita semua, bagian dari insan pendidikan, baik adik-adikku yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, dari tingkat yang paling rendah, bahkan dari mulai mungkin elementary di dasar, ya, sampai kemudian ke atasnya, ke tingkat SMP, SMA, sampai ke kampus. Kita harus punya kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang diharapkan menjadi generasi emas untuk membangun bangsa ini. Tolong diingat itu baik-baik. Tanamkan pada diri kita, kita ini generasi emas yang sedang dipersiapkan untuk memakmurkan bangsa. Bukan konteks membangun lagi. Konteks kemerdekaan sudah diraih, konteks pembangunan dilaksanakan sampai dengan kini. Nanti ada konteks kemakmuran yang harus kita capai, bisa kita raih, karena tantangan di masa depan itu tidak mudah. Karena itu, bila bullying ini tidak dihentikan, tidak di-stop, maka akan sangat berpotensi menghancurkan mental, merubah karakter, dan ini yang sangat berbahaya. Jika kita ambil dalam 3 aspek fisik, aspek intelektual, aspek mental, spiritual. Di dalam kekuatan mental ada kekuatan spiritual. Nah, bullying ini langsung menghancurkan ke bagian inti yang paling dalam, yaitu aspek mentalitas. Jadi kalau mentalnya hancur, orang cerdas pun bisa tidak akan punya fungsi. Kalau mentalnya hancur, orang yang kuat pun kekuatannya tidak akan pernah tampil. Oleh karena itu tidak ada manfaatnya bullying ini. Ya, sekali lagi, tidak ada manfaatnya bullying ini. Dan dampaknya akan sangat besar. Saya ingin berikan satu contoh gambaran yang menjadi dampak langsung. Misal, disadari atau tidak, kita memahami bersama sesungguhnya bahwa kita ambil contoh. Di dunia kesehatan, dokter itu punya peran yang sangat luar biasa. Bahkan menjadi satu jantung solusi dari persoalan-persoalan krusial yang menimpa masalah-masalah fisikal bagi kebanyakan orang. Tentu akan datang ke rumah sakit, berkonsultasi, dan ini akan sangat menentukan terkait berkelindan dengan aspek-aspek yang lainnya. Bukan hanya hajat kehidupan seorang manusia atau makhluk pada umumnya, tapi nanti multiplier efeknya adalah kalau ini sehat, bekerjanya juga sehat. Kalau bekerjanya sehat, membangunnya juga sehat. Nah, kalau dari awal sudah tidak sehat, membentuk mentalitas yang tidak sehat, dan berpengaruh pada prakteknya kemudian saat ia mulai bertugas, maka dampaknya pun akan sangat berbahaya. Bukan hanya bagi pasien yang berobat, tapi juga nanti akan berdampak multiplier efek yang tidak akan secara langsung terasa. Tapi nanti, mohon maaf, aspek pembangunan, aspek ke depan yang diharapkan mampu membangun generasi emas ini itu sangat terancam. Ya, terlebih kalau karakternya sudah rusak. Ini baru satu persoalan. Mungkin nanti akan banyak hal yang harus Kemenkes juga dari sekarang mesti dibentuk tim khusus yang memang diisi oleh orang-orang yang punya sifat-sifat kenegarawanan yang tinggi. Kenapa ini penting saya katakan? Ya, aspek bullying ini kan bukan satu faktor saja. Dalam dunia kesehatan juga nanti ada sesuatu hal yang lebih besar lagi. Ya, kalau kita sudah masuk ke dalam dunia korporasi, ya ini sudah menjadi rahasia umum, bukan hanya Adi Hidayat yang berbicara, tapi sudah menjadi dunia bahasan yang sangat luas dan menjadi rahasia umum bahwa siapapun yang mengikuti misalnya program pendidikan dokter spesialis ataupun bahkan kedokteran pada umumnya, bila dia berprestasi, pintar dan sebagainya, maka di saat yang sama tantangan lainnya adalah tantangan-tantangan korporasi yang datang untuk mensupport produk-produk farmasinya, obatnya, dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang sesungguhnya bisa diminimalisir, dispesifikasikan pada obat-obat generik, tapi karena harus mencapai target tertentu dari perusahaan tertentu, akhirnya dipaksakan untuk mensupport, baik itu bentuknya suplemen ataupun obat-obat tertentu yang tidak ada korelasi secara langsung dengan penyembuhan pasien. Dan ini terjadi. Ya, 1-2 pekan lalu saya ke satu daerah. Kemudian juga melihat bahwa ada satu jamaah yang sakit dengan sakit kondisi tertentu, ya, dan dari sakit ini ternyata sedang diterapi. Di situ ada 2 orang dokter dan turunan-turunannya, ya, tapi ternyata terapi yang berjalan dengan durasi yang cukup lama itu tidak menghasilkan apa-apa dan diputuskan oleh keluarga untuk berobat ke luar negeri. Nah, ini kan bencana dimulai di sini. Rumah sakit di Indonesia, misal dalam konteks kasus ini ditinggalkan, pergi ke luar negeri dengan harapan mendapatkan second opinion misalnya. Tapi ketika sampai di sana ternyata rekam medis yang dibawa itu dikomentari dengan sangat tegas bahwa buang ini bukan obat, ini cuma suplemen, ini nggak ada manfaatnya, yang ini tidak ada hubungannya. Lalu ternyata dengan obat-obat tertentu dan itu selesai dan bukan menunjuk kepada inti persoalan yang selama ini disebut.
bahwa ini penyakitnya begini, begini, begini. Dan intinya tidak di situ. Anda bisa bayangkan, dalam kurun waktu durasi yang sangat panjang tidak selesai, hanya diselesaikan dalam proses pengecekan sehari saja. Dan tuntas gitu. Ini kan jadi masalah. Dari mana ini semua muncul? Kembali ke etik. Karena itu, etik, etos itu di atasnya logos sebelum menjadi patos. Kepantasan seseorang menjalani satu profesi tentu akan dinilai dari pengetahuannya logos. Tapi pengetahuan itu akan menjadi bermanfaat ketika dia punya etik yang melahirkan satu integritas. Ini persoalan. Nah, bullying ini punya dampak yang sangat bahaya. Menjatuhkan, menghancurkan. Bukan hanya menjatuhkan personal, adik-adikku, teman-temanku, bukan hanya menjatuhkan personal, tapi ini memutus masa depan. Kita bisa bayangkan kalau ada satu generasi dan dia berprestasi ini ya, diharapkan jadi dokter yang hebat, membangun, punya sifat kenegarawanan yang tinggi ke depan, kan? Saat yang sama pemerintah memfasilitasi dengan adanya rumah sakit yang bagus, visi-visi yang baik misalnya. Ya, tapi ini mentalnya hancur karena hanya ada kebiasaan yang dipertahankan. Apa sih yang mau ditampilkan dari bullying itu? Ya, ini nanti terkait berkelindan juga. Dan ini bukan satu bagian, saya kira mesti ada. Kalau dalam tanda petik satgas yang harus dibentuk, ini apa nih multiplier efek dari mana ini? Karena kalau diurut-urut tentu akan nyambung lagi nih ke pendidikan berkeluarga. Ya, dulu kan kita itu masih luar biasa tersambungnya. Ya, ada pendidikan berkeluarga, pendidikan antar RT, kemudian pendidikan di RW dan sebagainya. Ini ada yang hilang. Ada yang hilang di dunia pendidikan kebangsaan kita ini. Ya, karena dibawa ke dalam satu harapan-harapan dari kurikulum. Taruhlah misalnya dari luar, dengan yang budayanya tidak sama. Saya sering amati, seringkali disoal ini tentang Arab, padahal kebanyakan yang dipraktekkan itu adalah Barat. Ketika dibawa kan budayanya nggak sama. Ya, kenapa ketika disorot ke Arab-Araban ini seringkali disorot budaya, tapi ke Barat-Baratan tuh jarang diulas gitu. Nah, seharusnya kita kan meriset budaya kita bagaimana, karakteristik masyarakat kita seperti apa, lalu bagaimana sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini kan jadi satu bagian, yang lain ambil sebagai value. Nah, dulu waktu kita masih punya PMP, PPKN, dengan pendidikan bernegaranya, pendidikan spiritualnya, ada pendidikan akidah, akhlak, dan sebagainya, kita nggak pernah dapatkan hal seperti ini. Ya, hal-hal terkait fisikal itu sangat gentle sekali, ada ruangnya, ada berbagai fasilitasnya, bisa disalurkan, baik dalam bentuk olahraga, dan sebagainya, itu menjadi hal yang sangat lumrah. Di dunia kita dulu, sekarang ini mesti hati-hati, karena itu, sekali lagi, bagi adik-adikku di tingkatan berbagai jenis jenjang institusi pendidikan, baik ini orang tuanya untuk di SD, yang SMP ya tidak perlu membuktikan kehebatan dengan membuli orang lain. Buktikan saja dengan meningkatkan semangat kita untuk belajar. Setelah itu, tanamkan rasa untuk mengabdi kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya dengan semua profesi yang berbeda-beda. Kalau setiap daerah bisa menghasilkan putra daerah yang hebat, sekolah balik membangun lagi, lalu diintegrasikan, kita akan cepat makmurnya. Tapi kalau seringkali berkelahi pada isu-isu yang tidak penting dan menjadikan sesuatu yang jelek itu menjadi viral, bahkan jadi karakter yang dibuat dalam bentuk sistem yang terstruktur, ya, kemudian sistematis, kemudian masif yang sering disebut dengan TSM, itu yang paling bahaya. Karena itu stop bullying, stop perundungan. Saatnya kita buktikan keinginan kita untuk tampil dengan meningkatkan pengetahuan yang benar. Di atas kepintaran, kita punya harapan meningkatkan iman, takwa, serta akhlak mulia. Itulah amanat Undang-Undang Dasar kita 1945 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia. Itu dari sejak pasal menimbang poin B di Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Jadi meningkatkan kekuatan mentalitas dengan iman dan takwa, melahirkan perilaku mulia, itu diutamakan yang nanti kelak akan mensupport, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensupport kemampuan intelektual. Jadi kalau intelektualnya bagus, integritasnya hebat, maka jadilah orang-orang yang diharapkan di masa depan untuk membangun generasi emas. Stop bullying, sekali lagi, hilangkan perundungan. Mari sekarang kita hadirkan dan gelorakan semangat Indonesia berbenah, Indonesia
emas, Indonesia berpikir cerdas, Indonesia bersifat ikhlas, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa mewujudkan Indonesia emas, mencerahkan, berkemajuan. Maafkan saya, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.